Assalamualaikum semuanya, selamat siang dan kembali lagi di podcast KPU Kota Balikpapan, tempatnya ruang ngobrol santai seputar kepemiluan. Bersama saya Mutia Permata Putri yang akan menemani perbincangan kita pada hari ini. Nah, di tengah nih banyaknya masyarakat luas yang belum benar-benar mengetahui tentang KPU ini sejatinya ngerjain apa sih? Hari ini kita akan berbincang langsung dengan anggota KPU Kota Balikpapan yaitu Ibu Farida. Mungkin bisa untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Saya Farida Asmawana, saat ini menjadi anggota KPU Kota Balikpapan untuk periode 2024 sampai 2027. Saat ini Ibu berada di divisi apa ya kalau boleh tahu? Iya, saat ini saya diamanai atau dipercaya menjadi Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Hari ini kita akan ngobrolin terkait divisi teknis penyelenggaraan, ngapain aja sih pada saat pemilihan maupun hari kerja biasa. Saya lanjut kepada poin pertanyaan saya nih Bu. Nih, banyak banget teman-teman saya ini di luar sana mengira kalau pencoblosan ini selesai, berarti kerjaan KPU ini juga selesai alias libur panjang. Boleh diluruskan nggak sih Bu mitos tentang itu? Iya, ya jadi di non tahapan atau setelah pemilu dan pilkada 2024 memang benar ya masyarakat itu banyak yang mengira KPU ini tidak ada kegiatannya gitu kayak libur panjang. Namun sejatinya bahwa KPU khususnya KPU Kota Balikpapan ini melakukan kegiatan-kegiatan. Kalau saya bisa mengkelompokkan ini ada tiga kegiatan yang setidaknya kita lakukan di non tahapan ini. Yang pertama adalah kami melakukan evaluasi, di mana evaluasi ini dilakukan oleh seluruh divisi. Di saya juga ada namanya evaluasi untuk divisi teknis. Ini dalam bentuk membuat laporan baik tahapan pemilu maupun tahapan pilkada. Yang kedua, ini melakukan namanya dokumentasi. Dokumentasi ini juga mengkolek atau mengumpulkan foto-foto dari tahapan pemilu maupun pilkada. Itu pun juga dibuat semacam infografis yang mana disertai dengan uraian kegiatan, nama kegiatannya, waktu dan tempat, juga disertai dengan yang namanya kendala atau masalah yang dihadapi berikut dengan saran perbaikan atau rekomendasi. Kemudian yang terakhir tadi adalah namanya sosialisasi. Di divisi teknis ini juga melakukan namanya sosialisasi, yaitu sosialisasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ada juga namanya sosialisasi peraturan KPU yang baru saja kami laksanakan di 2025 kemarin, adalah terkait dengan pergantian antar waktu anggota DPRD. Mungkin buat teman pemilih ini Bu, yang mungkin belum paham, sebenarnya divisi teknis penyelenggaraan ini ngurusin apa aja sih Bu pada saat pemilihan dan pemilu? Oke, benar. Jadi memang ada dua istilah ya, namanya pemilu dan pemilihan gitu. Kalau di pemilu 2024 memang kami baru peralihan dari periode anggota KPU sebelumnya hingga kami lagi menjadi anggota KPU. Setidaknya ada sekitar 11 tahapan di pemilu yang kita ketahui bersama, yang mana itu dimulai dari tahapan pendaftaran, verifikasi hingga penetapan partai politik peserta pemilu. Kemudian yang kedua, ini ada yang istilahnya adalah penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, ya. Kemudian ada lagi tahapan namanya pencalonan. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah tahapan kampanye. Kemudian disertai dengan tahapan dana kampanye. Selanjutnya adalah tahapan, nah ini yang biasanya menjadi hari H, ya. Ini pemungutan, dilanjutkan dengan penghitungan, kemudian nanti ada namanya rekapitulasi atau penghitungan seluruh hasil pemungutan suara tadi. Setelah terjadi rekapitulasi, ini ada namanya penetapan hasil pemilu. Penetapan hasil pemilu dilanjutkan dengan penetapan calon terpilih. Kalau di pemilu, di mana di 2024 kemarin itu ada pemilu 5 ya, presiden dan wakil presiden, kemudian DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, tapi kalau untuk di KPU Kota Balikpapan kan sesuai dengan tingkatannya.
Nah, bedanya kalau di tahapan pilkada ini tidak ada 3 tahapan di awal, yang mana tadi pendaftaran, verifikasi, kemudian penetapan peserta pemilu, dan penataan dapil. Tapi untuk tahapan di bawahnya seperti kampanye, dana kampanye, kemudian pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi, penetapan hasil pilkada, dan penetapan calon terpilih. Untuk kepala daerah yaitu gubernur dan wali kota untuk di Balikpapan. Gubernurnya di provinsi, di Balikpapannya wali kota. Itu Mbak Putri. Ibu tadi sempat membahas soal perekapan ya Bu. Iya. Nah, saya ini penasaran. Kemarin kan sempat ramai banget nih soal Sirekap. Iya. Nah, sekarang setelah pemilu ini usai, aplikasi itu masih dipakai atau diistirahatkan sih Bu? Ya, memang Sirekap itu pada umumnya digunakan pada saat tahapan ya Mbak ya. Memang itu berfungsi untuk sebagai alat bantu untuk mempercepat proses tadi rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap TPS. Nah, kalau saat ini Sirekap itu belum difungsikan kembali gitu. Jadi dia biasanya digunakan pada saat tahapan pemilu maupun pilkada berjalan. Di tahapan pilkada kemarin, KPU Kota Balikpapan ini apakah ada terjadi sengketa? Ya, untuk khusus di Kota Balikpapannya ini tidak ada. Namun kemarin KPU Kota Balikpapan yang menjadi salah satu dari 10 kabupaten kota ini menjadi satker yang membantu untuk mengumpulkan data untuk sengketa yang terjadi di pemilihan gubernur. Ini lokusnya di KPU provinsi ya gitu. Jadi kami sebagai satker yang kan juga ada pemilihan gubernur ya di 10 kabupaten kota. Nah, itu juga mengumpulkan yang namanya kronologis atau kejadian khusus setiap TPS yang mungkin saja menjadi bahan untuk di sidang Mahkamah Konstitusi. Namun memang kemarin di sidang Mahkamah Konstitusi itu hanya sampai putusan dismisal saja, artinya tidak lanjut lagi ke putusan ke sidang pembuktian. Itu Mbak. Pada tahun 2024 kemarin nih Bu, kan sudah dilaksanakan pilkada Kota Balikpapan. Kira-kira menurut Ibu, hal apa sih yang perlu dievaluasi dari pelaksanaan pilkada kemarin guna pemilu dan pilkada yang lebih baik selanjutnya? Oke. Kalau di pemilu kemarin kan kami hanya melanjutkan dari periode sebelumnya, sisa tahapan di ujungnya saja. Nah, saya lebih fokus ke tahapan pilkada. Ini memang secara umum atau secara garis besar ini alhamdulillah pilkadanya berjalan dengan lancar, aman, tertib gitu ya. Cuma memang ada beberapa evaluasi yang perlu kita sampaikan ke KPU RI untuk perbaikan. Nah, tadi kata Mbak Muti untuk perbaikan di pemilu atau pilkada ke depannya gitu. Di antaranya yang pertama adalah kalau saya boleh menyampaikan ini detailnya. Yang pertama ini kalau di divisi teknis adalah pada saat distribusi C pemberitahuan. C pemberitahuan itu adalah banyak undangan bagi pemilih DPT, biasanya DPT yang nanti datang ke TPS pada hari H, hari pemungutan suara. Nah, itu pada saat kemarin itu elemen datanya atau elemen alamatnya ini kurang lengkap gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan atau bisa jadi dibilang menjadi kendala bagi KPPS dibantu dengan PPS ini untuk mendistribusikan C pemberitahuan atau undangan tadi kepada pemilih yang akan melakukan pemungutan suara. Kemudian yang kedua, ini mungkin sering terjadi di pemilu atau pilkada sebelumnya itu adalah terkait dengan sistem informasi yang dimiliki oleh KPU. Untuk di divisi teknis ini ada namanya SIKADK, Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Ini juga pada saat tahapan pilkada kemarin ada sedikit kendala gitu. Jadi harapannya di pilkada atau pemilu ke depan itu bisa dimaksimalkan kapasitas servernya, kualitas dari aplikasinya supaya pada saat tahapan itu tidak ada kendala bagi partai politik untuk melakukan upload dokumen gitu. Biasanya karena memang di jam-jam tertentu ini yang banyak kredit ya. Jadi biasanya aplikasinya itu jadi gangguan error, gitu ya, trouble gitu, jadi error. Itu sih Mbak masukan atau evaluasi untuk ke depannya.
Saya sedikit penasaran nih Bu, setelah pemilu dan pilkada ini selesai, kalau boleh tahu divisi teknis penyelenggaraan ini kegiatannya apa aja sih Bu? Iya, tadi sudah saya spill sedikit ya. Iya. Ada 2 kegiatan setidaknya yang ada di divisi teknis. Kalau tadi saya sudah sampaikan evaluasi, itu memang untuk semua divisi melakukan evaluasi ya, biasanya dalam bentuk penyampaian laporan gitu ya. Karena divisi teknis ini kayaknya banyak banget tahapan atau isi dari laporannya gitu, hampir saya bilang 3/4 dari tahapan itu di divisi teknis, itu yang disampaikan ke KPU RI dalam bentuk laporan. Kemudian tadi juga dokumentasi, kemudian ada lagi namanya kajian teknis, Mbak. Jadi kemarin dari KPU RI itu meminta kami untuk melakukan kajian teknis. Jadi KPU Kota Balikpapan ini memilih 2 tema. Yang pertama adalah penataan daerah pemilihan dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Kemudian ada 2 lagi kegiatan. Yang pertama sosialisasi pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Jadi partai politik yang nanti akan menjadi peserta pemilu 2029 ini saat ini sudah mulai memutahirkan setelah habis pilkada kemarin. Jadi di 2025 hingga nanti menjelang 2027 biasanya 20 bulan atau 2 tahun sebelum hari pemungutan suara ini sudah harus melakukan pemutahiran. Yang sosialisasi yang kedua adalah tadi sosialisasi terkait dengan pergantian antar waktu anggota DPRD. Karena kita membahas terkait PAW nih Bu ya, saya sebenarnya sangat penasaran soal ini Bu. Alasan apa saja sih Bu yang biasanya membuat seorang dewan ini dapat di PAW? Apakah cuma karena ia meninggal dunia atau bisa yang lainnya ya Bu? Oke. Jadi bukan hanya meninggal dunia aja ya Mbak Mutia ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa anggota dewan ini di PAW atau diganti antar waktu gitu ya. Yang pertama adalah jika anggota dewan ini memang dari dirinya sendiri mengundurkan diri gitu ya. Bisa jadi nih pindah partai politik ya kan. Jadi mengundurkan diri dari keanggotaan dewan yang dia terpilih gitu yang sekarang sudah duduk di DPRD. Yang kedua, ini bisa jadi karena diberhentikan oleh partai politiknya, ya kan? Atau yang ketiga, ini bisa jadi karena dia tersangkut masalah hukum, ya kan? Nah, ini menjadi alasan-alasan selain tadi apa yang pertama tadi yang meninggal dunia ya Pak, yang berhalangan tetap tadi ya. Atau yang berikutnya ini jika memang dia sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota legislatif, yang pasti kan kita tahu ya ada syarat-syaratnya sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Balikpapan. Itu Mbak Mutia. Tahu dari mana sih Bu KPU ini kalau ada kursi yang kosong, apakah partainya ini yang lapor ke Ibu atau KPU yang memantau? Kan siapa tahu saya 2029 mau menjabat Bu, kan kita tidak tahu kan Bu. Iya. Jadi memang ada beberapa tahapan atau prosesnya sebelum nanti KPU yang melakukan proses PAW. Jadi kita tahunya yang awal itu adalah dari DPRD Kota Balikpapan, di mana pimpinan DPRD-nya ini mereka akan di internalnya dulu. Mereka akan bersurat ke Mendagri atau gubernur bahwa ini anggotanya yang sekarang duduk ini akan tadi dengan syarat-syarat tadi ya akan di PAW meninggal dunia atau mengundurkan diri, terkena kasus yang tadi kan, atau tidak lagi memenuhi syarat. Nah, kemudian setelah mereka mendapatkan SK dari Mendagri, ini kemudian terbit tadi ya SK-nya itu akan disampaikan ke KPU. Ya kan akan bermohon kepada KPU untuk mana sih caleg yang akan terpilih selanjutnya, urutan berikutnya gitu ya, berdasarkan perolehan suara atau kursi dari partai dan dapilnya gitu. Ini nanti akan dicek dari aplikasinya. Nah, ini sudah bukan lagi rekomendasi partainya, maksudnya bukan partainya yang menentukan, tapi dari aplikasinya ini akan menentukan. Nah, KPU akan menyampaikan ke DPRD bahwa ini namanya. Nah, setelah itu KPU akan melakukan proses verifikasi terhadap calonnya. Calonnya diverifikasi, kemudian akan ditetapkan. Nah, setelah itu DPRD nanti yang akan memproses sampai nanti akan ada pelantikan oleh Mendagri atau gubernur. Oh, jadi seperti itu ya Bu Iya, ya.
Berarti nanti di kemudian hari kalau saya mau mengajukan diri untuk jadi dewan bisa dong Bu ya? Bisa, Bisa. jika memenuhi syarat nanti ada persyaratannya Oh Mbak iya, ya. benar Bu. Nah, sebagai anak muda nih Bu, terutama Gen Z nih kan ya Bu, saya ini penasaran data-data digital hasil pemilu dan pemilihan ini yang tadi Ibu jelaskan yang di awal, dokumentasinya itu seperti apa sih Bu? Apakah berupa hanya foto atau gimana? Dan data-data ini nih apakah dapat diakses oleh masyarakat? Oke. Ya, pendokumentasian data hasil pemilu maupun pilkada ini, kalau saya melihatnya Mbak ada dua gitu ya. Tadi benar gitu ya, sebenarnya bukan hanya dokumentasi yang manual saja gitu yang kita lihat ini bisa di print, bisa dipegang begitu ya. Namun sejatinya dokumentasi itu sudah dimulai pada saat tadi pemungutan penghitungan suara di mana badan ad hocnya KPU ya ini KPPS ini sudah melakukan dokumentasi yaitu C plano atau C hasil yang lebar itu Mbak. Kemudian nanti sampai di sertifikat namanya hasil pemungutan suara atau C salinan. Nah, itu sudah mulai namanya didokumentasikan. Jadi ada tadi aplikasi yang sudah Mbak tanyakan yaitu aplikasi Sirekap. Ini yang secara otomatis mendokumentasikan dari kalau pilkada kemarin 900 sekian TPS di Balikpapan ini sudah mulai mendokumentasikan dan itu akan otomatis masuk namanya aplikasi Sirekap. Nanti ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui namanya info pemilu. Jadi hasil dari dokumentasi apa namanya C salinan tadi atau C plano, C hasil itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Kemudian kalau yang di KPU Kota Balikpapan yang tadi saya sampaikan terkait dengan mungkin saja BA dan lain-lain atau foto-foto ini juga bisa didokumentasikan oleh jajaran KPU Kota Balikpapan ini bisa setelah difoto atau di-scan. Nah, ini akan menjadi dokumentasi atau arsip dari KPU Kota Balikpapan. Jalurnya ini Bu, untuk masyarakat ini mengakses data-datanya ini seperti apa Bu? Kayak yang aplikasi yang Ibu sebutkan tadi. Iya. Jadi ya tadi kalau dari aplikasi Sirekap ini nanti akan masuknya di namanya info pemilu, di mana masyarakat ini bisa memantau Sirekap tadi itu alat bantu dan fungsinya ini sebagai transparansi atau keterbukaan informasi kepada publik. Jadi KPU ini kan melayani dan sebisa mungkin tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan publik ini tidak percaya gitu ya bahwa ini adalah data-data yang memang masyarakat harus bisa mengetahuinya, Bisa diakses mengaksesnya, ya, Bu, ya? benar. Jadi bisa tadi info pemilu kalau seandainya ada data yang tidak didapatkan dari aplikasi atau dari info pemilu ini bisa langsung ke KPU Kota Balikpapan. Entah langsung meminta atau bersurat gitu ya. Nanti ada namanya PPID. Jadi melalui PPID ini masyarakat nanti bisa bermohon terkait data yang dibutuhkan. Dari semua proses pemilu kemarin nih Bu, Ya. ada nggak sih Bu satu momen atau tantangan yang membuat Ibu ini dan tim ini ngerasa deg-degannya tuh ada banget gitu loh Bu? Iya ya. Dar-der-dor gitu rasanya Iya, ya, Bu. deg-degan iya. Jadi kalau di pilkada saya rasa ini cenderung landai gitu ya. Alhamdulillah tadi nggak ada sengketa khusus untuk di Balikpapan, namun adanya di provinsi yang alhamdulillah sampai putusan dismisal. Namun yang serunya ini pada saat kami baru terpilih nih, ya kan tadi saya sampaikan bahwa kami terpilih itu di 24 Maret seingat saya. Nah, ini masih ada sedikit tahapan pemilu yang harus kami lanjutkan. Ternyata ada salah satu calon anggota legislatif atau caleg ini yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil pemilu. Sehingga ujungnya ini ada putusannya adalah penghitungan ulang surat suara. Kenapa saya bilang ini dar-der-dor? Karena kami harus menghitung surat suara itu sebanyak 25 TPS 6 kecamatan sekota Balikpapan, tapi khusus untuk anggota DPR aja. Dari 25 kotak tadi untuk DPR saja. Namun yang serunya ini adalah kami berposisi dalam waktu kurang lebih 3 hari 2 malam ini Mbak. Ini yang pertama menjadi KPPS. Di mana KPPS ini kan pada hari H itu yang melaksanakan pemungutan penghitungan suara, ya kan?
kami mengulang untuk membuka satu-satu surat suara, ya kan? Saya nggak kebayang sih Bu. Itu kalau satu kotak kurang lebih sekitar 200-300-an, ya kan? Jadi dibagi, kami kemarin tuh membagi beberapa panel. Kemudian setelah menjadi KPPS kami menjadi namanya PPK. Ya, jadi kami melakukan rekapitulasi di tingkat PPK. Ini luar biasa sampai kurang istirahat, bahkan kayaknya nggak istirahat nih, ya kan? Kemudian setelah itu kami lanjutkan dengan namanya pleno di tingkat PPK atau tingkat kecamatan. Tanpa jeda, kami juga melakukan lagi menjadi KPU Kota Balikpapan. Jadi kami harus namanya merekap di tingkat kota dan disaksikan oleh saksi seperti layaknya pemilu di 2024 di tanggal 14 Februari kemarin. Jadi dalam waktu 3 hari itu kami kayak mengulang lagi proses pada hari itu. Dan dengan apa namanya, kemampuan yang kami baru gitu ya harus cepat menyesuaikan, itu yang terjadi Mbak. Berarti sangat darder dong. Iya, Bu. darder banget itu. Sebelum kita menutup podcast nih Bu pada hari Iya. ini, ada terakhir yang ingin saya tanyakan Bu, apa pesan Ibu nih buat teman pemilih ataupun pemilih pemula supaya tetap peduli nih Bu dengan proses demokrasi, nggak hanya di hari pencoblosan aja sih Bu. Iya, benar sekali. Jadi kalau kita melihat ini kan ramenya di pesta demokrasi itu pada saat pemilu maupun pilkada itu pada saat pemungutan suara gitu ya. Namun sejatinya proses demokrasi ini tidak hanya pada saat itu, bahkan tidak boleh berhenti pada saat pencoblosan gitu. Nah tadi Mbak sampaikan bahwa pemilih kita ini beberapa persen itu dari pemilih muda gitu ya, Gen Z atau milenial gitu nih. Yang penting adalah mengenalkan demokrasi itu tidak berhenti. Yang pertama adalah di divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat ini terus melakukan sosialisasi. Yang pertama itu adalah pelajar baik di tingkat SMA SMK sederajat, bahkan di tahun ini merambah juga di tingkat SMP. Jadi menanamkan nilai demokrasi, bahkan partisipasi untuk memilih, terus menjaga demokrasi di tingkat pelajar. Nah, itu kan kita penting banget ya Mbak mengenalkan itu di tingkat sekolah. Itu contohnya adalah pemilihan ketua OSIS. Ya, pemilihan ketua OSIS bahkan tidak sedikit dari sekolah-sekolah di Balikpapan ini yang melibatkan KPU. Bahkan setelah terpilihnya ketua OSIS juga mereka kayak audiensi di sini mau belajar gitu, gimana apakah proses pemilihan ketua OSIS yang mereka laksanakan ini sudah sesuai atau sebelumnya gitu kan, seperti apa gitu pemilihan ketua OSIS. Nah, penting sekali menanamkan demokrasi, bahkan kesadaran berpolitik, bahwa memang politik ini tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan sehari-hari gitu ya Mbak ya, bahwa seluruh kebutuhan hidup atau kegiatan kita sehari-hari ini lekat dengan namanya keputusan politik atau kebijakan politik gitu ya. Kalau ke anak-anak sekolah atau Gen Z ini contohnya aja seperti apa namanya, ongkos angkutan gitu ya, atau BBM gitu. Nah itu yang mereka berpikirnya kayaknya belum ada hubungannya nih sama saya, ternyata dari hal-hal yang sekecil itu bisa ngefek nih buat mereka gitu kan. Nah itu makanya mulai dari dini kita sampaikan nilai-nilai demokrasi atau pendidikan politik kepada Gen Z atau pemilih pemula untuk istilahnya melek politik gitu ya, untuk belajar bahwa itu penting buat mereka gitu. Oke guys, sekian dan terima kasih banyak buat yang udah nonton. See you next podcast KPU Kota Balikpapan, tempatnya ruang ngobrol santai seputar kepemiluan.